Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha wajhillahi wa marratihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam kuliah subuh Majlis Al-Ihya Bogor, di mana insyaallah pada kesempatan ini Al-Fakir akan menyampaikan materi tentang pahala mengamalkan Al-Quran dan pahala mengamalkan As-Sunnah. Mengambil materi dari kitab Al-Matjurur Rabih fi Thawabil Amal Salih lil Imam Al-Hafiz Abdul Mu'min bin Khalaf Ad-Dimyati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwasanya alamatul mahabbah al-ittiba'. Ittiba'ul kitab was sunnah. Ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda kecintaan kita kepada Allah adalah dengan cara kita mengikuti, dengan cara ittiba', mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti seluruh ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana para ulama menyebutkan bahwasanya di antara sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada berupa bentuk sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah taqririyah. Dan itu sangat dianjurkan, sangat ditekankan pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mengamalkannya, untuk berusaha menyempurnakan dirinya mengikuti seluruh sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai alamatul mahabbah. Tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alamatul mahabbah hiya al-ittiba'. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala thayyiban wa amila fi sunnatin wa aminan nasu bawa'iqahu dakhalal jannah." Siapa saja yang akala thayyiban, makan yang baik-baik, makan yang halalan thayyiban, makan makanan, minum minuman yang halal, kemudian wa amila fi sunnatin, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aminan nasu bawa'iqahu, dan orang-orang seluruh manusia merasa aman dari gangguannya. Orang-orang tidak terganggu dengannya, tidak terganggu dengan sikap perilakunya, tidak terganggu dengan ucapannya.
Orang yang telah melakukan 3 perkara tadi, makan makanan yang baik, mengamalkan sunnah Nabi, orang lain aman dari gangguannya, dakhalal jannah, niscaya dia masuk ke dalam surga. Subhanallah. Ini adalah merupakan sebuah kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, makan makanan yang baik, makanan-makanan yang halalan thayyiban. Jangan sampai kita ada makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita yang syubhat, apalagi yang haram. Dalam hadis lain disebutkan, innal halala thayyibun, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas, disebutkan di dalam Al-Quran sangat jelas. Dan sesungguhnya yang haram juga jelas, disebutkan di dalam Al-Quran sangat jelas. Tapi ada di antara keduanya, di antara yang halal dan haram, ada perkara-perkara yang mushtabihat, perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang meragukan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, di mana banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang tidak faham, banyak orang yang tidak mengerti, banyak orang yang terjerumus di dalam yang syubhat. Ketika seseorang berani untuk selalu atau sering makan makanan yang syubhat, minum minuman yang syubhat, melakukan perbuatan-perbuatan yang syubhat, maka akan mudah sekali dia akan terjerumus di dalam makan makanan yang haram. Akan berani dia mencoba mengecap minum minuman yang haram. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa makan makanan yang syubhat, minum yang syubhat. Maka ini yang perlu kita hati-hati sekali. Man akala thayyiban, siapa saja yang makan makanan yang baik. Wa amila fi sunnah, yang kedua mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana sangat banyak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita amalkan. Baik itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun segala sesuatu yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama, orang-orang soleh zaman dahulu, bahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat bersemangat ketika mendapatkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mereka bersegera untuk melaksanakan sunnah tersebut, untuk mengamalkan sunnah tersebut. Sampai diriwayatkan diantaranya Al-Imam Al-Habib Qutbid Dawah Al-Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, Sahibur Ratib Al-Haddad. Beliau mengamalkan sunnah Nabi SAW, berusaha mengamalkan sunnah Nabi SAW dari mulai akil balik sampai wafat beliau. Beliau pernah berkata bahwasanya seluruh sunnah Nabi SAW alhamdulillah telah saya laksanakan, telah saya kerjakan, kecuali satu, yaitu memanjangkan rambut hingga ke pundak. Maka ketika beliau wafat, ya, Al-Imam Haddad membiarkan rambut beliau memanjang sebagai bentuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, orang-orang masyarakat aman dari gangguannya. Dia tidak berani menyakiti hati orang lain, tidak berani menyakiti perasaan orang lain. Dia berusaha untuk menjaga ucapannya jangan sampai menyinggung orang lain, menjaga perilakunya jangan sampai menyakiti orang lain. Maka orang yang sudah melakukan 3 perkara itu dakhala jannah, dijamin masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, wa azana Rasulullah SAW mau'izatan. Nabi SAW, Rasulullah SAW memberi kami nasihat, memberi nasihat kepada para sahabat, di mana nasihat tersebut menggetarkan hati. Nasihat tersebut meneteskan air mata. Ya, sampai kemudian kami berkata, faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'usina, beri kami wasiat ya Rasulullah. Makanya di sini kita dianjurkan ketika kita bertemu dengan orang soleh, ya, orang yang sudah sepuh, bahkan misalkan orang tua kita minta wasiat, kita minta nasihat. Ya. Nah, ini para sahabat meminta nasihat, meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah."
Saya berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara nasihat yang sangat penting untuk kita sampaikan oleh guru kepada muridnya, orang tua kepada anaknya, nomor satu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang atau orang lain atau anak kita ya meminta nasihat wasiat pada kita, pertama kali kita beri wasiat adalah wasiat takwa. Wahai anakku, takwalah kamu kepada Allah. Wahai muridku, takwalah kamu kepada Allah. Usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasam'i wa ta'ah. Aku berwasiat kepada kalian untuk sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat kepada apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun seorang hamba memerintah kalian, seorang hamba sahaya menjadi penguasa di atas kalian. Wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Dan sesungguhnya siapa saja yang hidup di antara kalian, maka dia akan melihat perbedaan pendapat yang banyak perbedaan pendapat, banyak perselisihan. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina ma'al mahdiyina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Maka hendaklah kalian melaksanakan, menjalankan, mengamalkan sunnahku, kata Nabi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan juga menjalankan ajaran sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku, yaitu yang kita kenal al-khulafa'ur rasyidun, itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga dikatakan yang kelima adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit kuat-kuat dengan geraham kalian. Pegang teguh kuat-kuat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran para khulafa'ur rasyidin. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hindarkan, hati-hati, jangan sampai kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap yang bid'ah itu sesat. Ya, di mana tentunya di situ ada penjelasan-penjelasan yang lebih jelas lagi. Yang terakhir, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Siapa saja yang berpegang teguh dengan sunnahku, sunnah Nabi SAW, ketika rusaknya umatku, maka baginya pahala syahid, pahala seorang yang mati syahid, yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berusaha untuk senantiasa mengisi seluruh kehidupan kita untuk senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Dari mulai sunnah-sunnah yang ringan seperti makan, ya, minum tangan kanan, ya, makan tangan kanan, minum tangan kanan, baca doa, semuanya yang diajar oleh Nabi SAW. Bangun tidur baca doa, ketika hendak tidur juga baca doa, dan seluruhnya. Ya, dari mulai juga sholat-sholat sunnahnya, qobliyahnya, ba'diyahnya, duha, witir, hajat dan sebagainya. Juga doa-doa yang sehari-hari, doa memakai pakaian, ya, ketika berwudu dan sebagainya. Semua sunnah-sunnah Nabi SAW kita harus berusaha untuk mengamalkannya semaksimal mungkin hingga akhir hayat kita, diri kita, lahir batin kita, jiwa raga kita dipenuhi oleh sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa senantiasa berusaha mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW sebagai bentuk tanda mahabbah, sebagai bentuk tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk tanda cinta kita kepada baginda Nabi SAW adalah ittiba'un Nabi SAW, mengikut, mensuri tauladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.